Efesus adalah sebuah tempat yang sangat istimewa di dalam sejarah gereja pada awal mula-mula. Ya, karena di kota Efesus kita bisa lihat di situ bahwa Rasul Paulus pernah membangun estetik sekolah teologi. Ya, di Efesus Paulus siang malam mengajar murid-muridnya di kelas sekolah yang disebut dengan Tiranus. Ya, coba kita lihat di Kisah Rasul pasal 17. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-17. Bagaimana Paulus mengajar di Tiranus. Ya, Kisah Rasul pasal 17. Ya, kita lihat di situ. Kita lihat dari Kisah Rasul pasal bukan 17 ya. Kisah Rasul 18 ya. Ya, kita lihat di situ mulai dari ayat 8 ya sampai ayat 9. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah itu, mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ya, jadi Paulus ya mengajar di ruang kuliah di Tiranus, STT Tiranus. Ya, jadi itu STT yang didirikan Paulus di kota Efesus. Ya. Kota Efesus itu kalau kita bandingkan dengan masa ini, yang paling gampang kita lihat seperti cerita tadi malam Bapak Max, ya itu seperti di Batam. Efesus itu sentral perdagangan di Asia pada waktu itu. Di situ ada pelabuhan yang terkenal. Kota Efesus pada waktu itu adalah sebuah kota yang ya termasuk kota besar. Jumlah penduduknya itu sekitar 300.000 orang. Ya, 300.000 lumayan besar untuk masa itu. Ya, untuk sebuah kota pada masa itu kota yang cukup besar. Ya, nah di Efesus juga kita lihat di Efesus juga terdapat banyak kepercayaan pada waktu itu. Terutama yang mendominasi kepercayaan pada waktu itu ialah ajaran-ajaran yang bersumber dari dewa-dewi Yunani. Ya, di kota Efesus itu ada satu kuil yang sangat besar dan sangat terkenal pada masa itu, yaitu kuil Artemis. Ya, kuil Artemis atau di bangsa Romawi itu dikenal dengan Dewi Diana. Ya, jadi itu ada satu kuil di situ yang terkenal. Nah, orang-orang di Efesus itu pada waktu itu adalah kelompok orang-orang yang menjadi penyembah berhala. Ya, dan menarik di sini bahwa ada hal-hal yang menarik di Efesus. Ya, yang pertama di situ Paulus mengajar orang-orang dan di situ ada ruang kuliah. Ya, murid-muridnya nanti di situ ada Erasmus, ya, Timotius, Silvanus, ya, dan ada beberapa murid-murid yang terkenal yang kemudian tersebar. Ya, jadi Paulus mengajar mereka belajar. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen berkata bahwa kita tidak perlu belajar langsung jadi hamba Tuhan, itu yang menghasilkan banyak kekristenan yang kacau hari ini. Nah, itu kesadaran akan pentingnya belajar firman Tuhan. Makanya jemaat-jemaat Alkitab ya di seluruh dunia, ya mulai dari ya kalau kita lihat jemaat-jemaat Baptis independen di seluruh dunia, itu ada yang namanya sekolah minggu dewasa, yaitu kelas jemaat yang kita kenal hari ini, ya kelas jemaat. Jadi mereka ada di Amerika, di Filipina, ya di Jakarta, semua ada kelas jemaat. Karena pentingnya sebuah pelajaran. Nah, kita perhatikan di Efesus bahwa Paulus ingin memurnikan pengajaran yang ada ya di antara orang Kristen pada waktu itu. Karena gini, waktu itu para filsuf yang telah menjadi Kristen tidak betul-betul memahami kekristenan. Akhirnya mereka mencampur baurkan ajaran Kristen dengan filsafat. Ya, jadilah yang namanya sinkretisme. Waktu itu yang dominasi di dalam kekristenan itu dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan ya bangsa Romawi yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan ya Yunani, ya Helenistik. Makanya kalau kita baca dalam Alkitab, ya di dalam surat Yohanes itu
menegaskan tentang bagaimana ajaran sesat yang bersumber dari pengajaran Gnostik. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya jangan menghabiskan waktunya mempersoalkan hal-hal yang tidak penting yang katanya bersumber dari pengetahuan, bukan bersumber daripada Alkitab, Gnostik. Dan di kalangan kekristenan waktu itu ada kelompok Kristen dari kalangan Yahudi yang menjadi Kristen yang kemudian hari melawan kekristenan, ya, mencampur adukan antara ajaran Kristen dengan ya ajaran Yudaisme. Maka di dalam Kisah Rasul 15 Paulus bilang, ya ada orang-orang Kristen dari Yerusalem ya yang bertemu dengan Paulus, mereka bertikai, mereka berdebat. Karena orang-orang Kristen yang dari Yerusalem ini mengatakan bahwa kamu tidak cukup percaya Yesus untuk masuk surga, tapi kamu harus disunat dan melakukan tradisi Musa, yaitu tradisi hukum Taurat. Sehingga Paulus melawan dengan keras, dan di kitab Galatia di situ Paulus jelaskan bahwa itu adalah orang-orang Kristen yang mengajarkan Injil yang lain. Nah, Injil yang lain. Jadi kekristenan yang Alkitabiah itu betul adalah kekristenan yang murni, yang kekristenan yang tidak mau dikontaminasikan oleh ajaran-ajaran yang tercampur baur dengan ajaran-ajaran setempat. Ya, pada waktu gereja muncul, pada waktu orang Kristen ada, kekristenan ya ada di tengah-tengah ajaran yang muncul, ajaran-ajaran yang ada di tempat itu, ya, yang didominasi oleh ajaran ya Helenistik dan ajaran Yudaisme. Nah, Paulus memurnikan itu, dan Paulus di ruang kuliah Tiranus mengajar kepada murid-muridnya. Mengajar kepada murid-muridnya agar mereka bisa membedakan mana ajaran yang murni, mana ajaran yang sesat. Ya, makanya di dalam Korintus, di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4, Paulus bilang ada Injil yang lain, ada roh yang lain, dan ada Yesus yang lain. Jadi waktu itu sudah beredar Yesus yang lain, sudah beredar Injil yang lain, dan sudah beredar roh yang lain. Dari mana datang Yesus yang lain, dari mana datangnya roh yang lain, dari mana datang Injil yang lain? Kalau kita lihat dalam sejarah, konteks sejarah pada waktu itu, kita perhatikan di situ bahwa adanya Injil yang lain itu disebabkan oleh keyakinan yang beredar pada waktu itu di masa itu, ya, yang didominasi oleh pengajaran Yudaisme dan Helenisme atau pengajaran ya ajaran Yunani. Makanya di Kolose Paulus bilang, ya, jangan orang menawan kamu dengan filsafat yang palsu dan kosong. Ya, di Kisah Para Rasul pun kita sudah baca bagaimana Paulus berangkat ya waktu perjalanan misi keduanya, dia di Athena, di kota Athena dia bertemu dengan para filsuf. Ya dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan tumbuh di tengah-tengah keyakinan yang beredar pada masa itu. Kalau hari ini ada orang Kristen berkata bahwa tidak apa-apa, dia percaya Yesus tapi masih buat ini itu. Dia percaya Yesus tapi masih ikat kepercayaan dengan kepercayaan leluhur dan kiri kanan. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas berkata, kalau hari ini kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan kita adalah Injil yang murni. Injil yang tidak dicampur dengan keyakinan-keyakinan setempat. Injil yang betul-betul tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang beredar dalam tempat itu, ajaran-ajaran yang beredar pada masa gereja bertumbuh. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ya kepada jemaat di Efesus menjelaskan tentang hubungan jemaat dengan Kristus. Itu sama seperti hubungan suami istri. Ya. Jadi suami istri itu tadinya dua, lalu ketika dia menjadi suami istri, ya, dua menjadi satu. Ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Jadi suami istri itu jadi satu. Jadi hubungan jemaat dengan Kristus itu jadi satu. Ya, jadi satu. Jadi pada waktu seorang mengikrarkan dirinya menjadi sebuah anggota jemaat, ya, dia ada dalam satu jemaat, maka dia terikat hubungannya dengan Kristus, sama seperti hubungan suami istri. Makanya di surat Efesus ini kalau kita perhatikan di sini ayat yang ke-32 dikatakan, rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Jadi hubungan Kristus dan jemaat, Paulus ini pakai bahasa yang sederhana menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Ya, hubungannya itu seperti hubungan suami istri. Ya, Kristus menjadi kepala jemaat dan jemaat menjadi tubuh Kristus. Ya. Jadi jemaat, kata jemaat ini kita harus jelaskan dulu. Jemaat ini, kata jemaat, apa arti kata jemaat? Dan ada kata gereja, ada kata jemaat. Kalau gereja itu bahasa Yunaninya kuriakon, milik Tuhan. Ketika kita bicara gereja, itu bukan hanya bicara orang-orang. Ketika kita bicara gereja, kita bicara tentang orang dan semua yang ada di dalam gereja. Makanya kata kuriakon itu ya kata sifat yang bentuknya netral dalam bahasa Yunani. Ya, netral. Artinya bukan hanya orang-orang. Nah, kata gereja itu datangnya dari kata Yunani kuriakon yang artinya milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Jadi apapun yang ada dalam gereja, baik itu gedungnya, kursinya, mimbarnya, sound systemnya, itu milik Tuhan, milik Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang yang monopoli. Ya, zaman sekarang kan ada gembala yang monopoli. Ya toh, ya dia dipecat misalnya dia sudah tidak memenuhi standar gembala, dia usir jemaatnya malah. Ya toh, karena dia merasa itu miliknya. Ya, padahal gereja itu kata kuriakon itu artinya milik Tuhan. Nah, sedangkan kata jemaat itu eklesia dalam bahasa Yunani. Eklesia itu ya bahasa Yunani itu dari kata eklesia itu artinya itu keluar, digali keluar. Kaleo dari dua kata ek dan kaleo bahasa Yunani. Jadi ek itu gali keluar, kaleo itu panggil. Jadi eklesia itu artinya ya orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul. Jadi kumpulan orang. Ketika kita bicara jemaat, kita bicara tentang kumpulan orang. Ya. Nah, makanya jemaat yang Alkitabiah itu kumpulan orang, bukan kumpulan organisasi. Nah, ini kita harus betul-betul paham. Ya. Apa bedanya kumpulan orang dan kumpulan organisasi? Kalau jemaat yang Alkitabiah di dalam Alkitab yang disebut dengan eklesia itu kumpulan orang, di mana 2-3 orang berkumpul, ya dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dengan menyebut namaku, di situ aku ada. Jadi yang disebut dengan eklesia itu kumpulan orang, ya kumpulan orang, dan kumpulan orang ini yang menjadi kepalanya adalah Kristus. Sedangkan kalau kumpulan organisasi berarti di seluruh dunia ya yang diikat dalam satu organisasi itulah kumpulan. Nah, makanya kita lihat gini. Ya, kalau kita lihat dari definisi Alkitab yang benar, eklesia tubuh Kristus itu jemaat lokal. Bukan jemaat universal. Jadi yang disebut dengan eklesia itu jemaat lokal, bukan jemaat universal. Apa beda lokal dan universal? Nah, ini saya perlu jelaskan. Apa perbedaan lokal dan universal? Kalau jemaat lokal berarti kayak di Kupang sini, di jemaat Agape Kupang ini, kumpulan orang yang ada di sini adalah tubuh Kristus. Kalau kumpulan orang yang di sini adalah tubuh Kristus, berarti yang menjadi kepalanya adalah Yesus Kristus. Sedangkan kalau kumpulan organisasi, ya, kalau kumpulan organisasi berarti ya satu organisasi, misalnya GBIA. Contohnya, semua GBIA yang ada di Indonesia dan GBIA yang ada di seluruh dunia itu satu tubuh Kristus. Jadi perbedaan jemaat lokal dengan jemaat universal, kalau lokal yang disebut dengan tubuh Kristus itu kumpulan orang. Sedangkan universal yang disebut dengan tubuh Kristus itu organisasi. Makanya kalau yang universal ini gereja itu satu tubuh seluruh
dunia. Kalau yang lokal, tiap-tiap gereja lokal adalah tubuh Kristus. Nah, makanya kalau yang lokal pun ditanya, gereja lokal, ketua sinodenya siapa? Tuhan Yesus. Kan kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Kalau yang universal, ditanya kepala gerejanya siapa? Ada ya, sinode atau paus. Jadi ada ketua di atas. Kalau kita jemaat adalah tubuh dan kepalanya adalah Yesus. Dan Tuhan Yesus mempercayakan jemaat itu digembalakan. Ada gembala. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari definisi Alkitab, mana yang Alkitabiah? Yang Alkitabiah yang adalah jemaat lokal yang dimana orang 2-3 orang berkumpul dengan menyebut namaku, di situ aku ada. Jadi gereja yang Alkitabiah itu bukan gereja yang universal. Tapi gereja yang Alkitabiah itu adalah gereja yang lokal. Tiap-tiap gereja lokal itu bertanggung jawab langsung kepada Kristus sebagai kepala jemaat. Lalu ditanya, ADRT-nya apa? Aturan dasar rumah tangganya apa? Ya, kalau yang universal itu kadang 5 tahun sekali diadakan sidang untuk memperbaharui ya keputusan-keputusan. Nah, sedangkan kalau yang lokal, ya ADRT-nya adalah Alkitab. Alkitab adalah fondasinya. Jadi kalau gembalanya tidak benar, bisa diturunkan. Jemaatnya tidak benar, didisiplinkan. Ya, jadi tidak ada orang yang semau-maunya. Oh, saya harus atur Alkitab sesuai dengan maunya saya. Karena saya pemimpin di tempat itu, jadi ya kamu mau ikut saya, oke. Kalau kamu tidak mau ikut saya, terserah. Tidak begitu. Gereja yang Alkitabiah, fondasi imannya adalah Alkitab. Jadi tidak ada orang yang boleh berbuat semau dia. Semua fondasi ajarannya harus didasarkan kepada Alkitab. Baik itu jemaat, baik itu gembala. Dasar berpikirnya, dasar imannya dibangun di atas dasar Alkitab. Ya, dengan Kristus sebagai kepala jemaat. Nah, Paulus nasihatkan kepada Timotius hal yang menarik di sini. Waktu saya lihat bagian ini, ya, bagaimana jemaat itu. Ya, pertama kita lihat dalam surat Efesus, ada beberapa hal yang saya catat. Kristus kepala jemaat. Yang kedua, dia menyelamatkan tubuh. Ya, yang ketiga, Kristus mengasihi jemaat. Ya, yang keempat, dia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Yang kelima, dia menyucikan jemaat menjadi kudus dan benar. Ya, yang keenam, mengasuh dan merawati jemaat. Yang ketujuh, hubungan Kristus dan jemaat terikat sebagaimana hubungan suami istri. Nah, ini dia. Oh, ternyata jemaat yang adalah tubuh Kristus, jemaat agape yang 2-3 orang ini yang kita sudah mulai di sini, Yesus sebagai kepalanya, dan Yesus di sini memperhatikan dia menyelamatkan tubuh. Waktu kita berbicara dia menyelamatkan tubuh, saya renungkan bahwa begini, pada waktu kita punya jemaat ini kita berjuang mulai dari titik awal. Bagaimana ketika kita berupaya memberitakan Injil dan ada orang diselamatkan, kemudian terbentuk sebuah jemaat. Ya. Dan jemaat ini berjalan dari waktu ke waktu dengan terus berdiri di atas firman Tuhan. Ya. Tantangan datang dari luar, baik itu tantangan dari luar maupun dari dalam. Kristus adalah pembela dan penyelamat dari jemaat ini. Amin. Ya. Jadi kalau ada upaya dari luar yang berupaya untuk merongrong jemaat ini, ada upaya dari luar yang berupaya untuk menghancurkan jemaat ini, dia bukan berhadapan dengan saya sebagai gembala atau berhadapan dengan jemaat di sini sebagai individu, tetapi dia langsung berhadapan dengan Kristus sebagai kepala jemaat. Makanya jemaat ini berikan laporan kepada Tuhan melalui doa jemaat. Doa jemaat. Apa tantangan yang dihadapi? Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dia menyelamatkan tubuh, jemaat tunduk pada Kristus. Ini tunduk pada Kristus ini penting. Ya, hubungan suami istri. Ya, kalau jemaat sebagai istri, sebagai mempelai wanita dari Kristus,
tidak tunduk kepada Kristus, pasti ada persoalan di dalam jemaat itu. Makanya ada pertikaian, ya. Tidak boleh ada perpecahan kata Alkitab. Tapi kalau toh ada perpecahan yang terjadi itu disebabkan oleh karena pengajaran. Ketika ada orang yang pengajarannya mulai tidak alkitabiah, ya. Di dalam Korintus coba kita lihat 1 Korintus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya. 1 Korintus pasal 11. Ya, ayat 19. Ya, kita baca sama-sama dari ayat 18 supaya enak. 18 19 1 2 3. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa yang di antara kamu yang tahan uji. Di antara kamu harus ada perpecahan. Nah, bahasa Yunani sekali lagi tidak ada bahasa yang sesempurna bahasa Yunani. Kata perpecahan dalam bahasa Yunani itu dipakai 2 kata. Ya, yang pertama skisma. Tidak boleh ada skisma dalam jemaat. Ya, perpecahan tidak boleh bentuknya skisma. Ya karena golongan Apolos, karena golongan Paulus, tidak boleh. Yang namanya jemaat itu harus seia sekata, sehati sepikir. Ya, itu jemaat yang alkitabiah, seia sekata, sehati sepikir. Nah, perpecahan di bagian ini yang Korintus ini ya kalau yang di 1 Korintus pasal 1 itu skisma, tidak boleh ada skisma. Pasal 3 tidak boleh ada perpecahan dalam jemaat, dalam tubuh Kristus. Tapi kalau ada perpecahan, maka perpecahan itu di bagian ini harus ada perpecahan di antara kamu. Di situ heresi. Bahasa Yunani heresis. Heresis itu artinya apa? Penyimpangan. Ya. Kalau ada yang mengajarkan ajaran yang menyimpang, maka harus ada perpisahan di antara kamu. Harus ada pemisahan di antara kamu. Harus ada perpecahan. Makanya gereja-gereja yang alkitabiah tidak sembarangan menghadirkan pengkhotbah di mimbar. Gereja-gereja yang alkitabiah tidak menghadirkan pengkhotbah yang beda doktrin untuk berkhotbah di sini. Beda doktrin, nanti jemaat terima A, besok gembalanya ngomong B, jadi jemaatnya kabur semua. Tidak ada patokan pengajaran yang jelas. Maka gereja alkitabiah sangat tidak sependapat dengan konsep ekumenik. Ya, kalau ekumenik itu kan saya boleh khotbah, Katolik boleh khotbah, ya, yang si A boleh khotbah. Dan nanti jemaatnya punya patokan imannya apa? Ya, gaduh-gaduh. Kita mau patokan iman itu jelas. Kalau iman gaduh-gaduh, apakah benar di mata Tuhan? Tidak benar. Itu yang disebut dengan sinkritisme. Paulus bilang apa? Itu Injil yang lain, itu roh yang lain. Paulus katakan itu apa? Yaitu Yesus yang lain. Sinkritisme. Ya, kalau para dukun masih dapat penglihatan, masih dapat magic dan segala macam. Lalu Tuhan Yesus bilang dia tidak menampakkan diri, lalu hari ini ada orang melihat Yesus yang lain. Lalu kita aminkan itu sebagai Yesus. Itu satu kekeliruan. Ya, karena Alkitab bilang Yesus yang sekarang, yang alkitabiah, dia sudah janji dia tidak akan menampakkan diri sebelum kedatangannya yang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya. Itu kan, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Kristus adalah kepala jemaat. Dia menyelamatkan tubuh. Jemaat harus tunduk kepada Kristus. Apapun yang terjadi, jemaat yang diselamatkan Yesus, jemaat yang dipelihara Yesus adalah jemaat yang berdiri di atas firman Allah, yang tidak mau kompromi. Makanya gereja yang alkitabiah itu full toleran. Kita toleransi. Kita orang Kristen fundamental tidak diajar kalau ada orang yang berdoa dengan toa lalu kita datang dengan batu kita lempar. Ya, kita fundamental alkitabiah tidak begitu. Kita full toleransi, full toleransi. Nah, ya, tapi no kompromi, tidak kompromi. Benar, salah. Kita tidak bisa bicara manis-manis begini. Oh, itu benar Pak, itu padahal hati kita bilang itu salah. Kita tidak bisa bilang, oh karismatik itu alkitabiah,
oh fundamental itu Alkitabiah, oh Advent itu juga Alkitabiah. Kita nggak bisa bilang begitu. Ya, no kompromi. Kita katakan, oh Alkitab bilang begini, Alkitab bilang itu salah. Itu tidak bisa bilang, oh baptis percik itu Alkitabiah, oh baptis selam itu Alkitabiah, oh baptis bayi itu Alkitabiah, oh tidak bisa. Kita nyatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Salah, benar. Ya, nyatakan apa yang salah. Orang Kristen fundamental hari ini dikritik habis-habisan. Dikritik habis-habisan dengan satu tuduhan bahwa orang Kristen fundamental itu suka menghakimi orang lain. Ya. Pada waktu kita bilang, ya baptisan yang benar itu salah. Makanya istilah zaman dulu itu ada apa namanya? Permandian. Namanya mandi itu kan harus basah. Sedangkan kalau di rantis dipercik itu bukan mandi. Ya, ini keras menyatakan apa yang salah. Yang salah. Nah yang kalau yang kompromi punya ketika dikasih tahu begini dia bilang apa? Dia takut tidak ada orang ikutin, dia bilang apa? Jangan ganggu urusan rumah tangga orang lain. Memang ketika bicara hal ini ada persoalan. Ya, tetapi inilah kita ingin menyatakan sesuatu yang benar. Kita ingin berdiri pada fondasi Alkitab yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bukan mengumpulkan orang untuk menjadi pengikut kita. Kita bukan mengumpulkan orang karena hal-hal dunia dan materi. Tetapi kita ada gereja yang Alkitabiah itu hadir untuk menegakkan firman yang setepat-tepatnya. Firman yang sebenar-benarnya. Sehingga orang bisa mendapatkan kebenaran yang Alkitabiah di dalam hidupnya. Sehingga kehidupan iman yang dibangun bukan menjadi satu kehidupan iman yang sia-sia. Amin. Makanya kita berbahagia kalau ada dalam gereja yang Alkitabiah. Amin. Karena firman yang kita sampaikan tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kepalsuan. Yang benar kita bilang benar. Yang salah kita katakan salah. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi kebenaran waktu kita bilang si A salah. Ya, si A salah. Harus bersumber dari Alkitab. Itu namanya kebenaran yang objektif. Tapi kalau kita bilang si A salah, lalu kita bilang kita rasa dia salah, itu namanya kebenaran subjektif. Yang apa yang kita rasa berbeda dengan orang lain rasa. Gitu. Ya, makanya kan ada orang bilang, kadang-kadang saya ketemu orang begini, kita heran ya. Kenapa itu orang dia suka dengan orang? Kenapa ya? Kita heran. Ya, kita heran. Padahal kita nilai begini begitu. Karena ya penilaian subjektif itu berbeda. Dia rasa nyaman, oke. Kamu tidak rasa nyaman, oke. Makanya Alkitab itu ada di tengah-tengah kita sebagai satu ukuran kebenaran yang absolut, satu ukuran kebenaran yang mutlak. Jadi kita ukur benar dan salah sebuah ajaran itu harus bersumber dari Alkitab. Waktu kita bilang, oh ya, yang mengajarkan Yesus yang lain, yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan itu salah. Dasar kita bilang salah itu apa? Karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Amin. Ini yang penting. Jadi Kristus menyelamatkan jemaat. Jadi orang Kristen yang betul-betul Alkitabiah, yang pertama yang disebut dengan dewasa, ya semakin dia dewasa, dia punya pengetahuan iman semakin bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin dia dewasa, ya hidupnya makin suci. Ya, kalau dia dewasa, pengetahuannya makin bagus, hidupnya makin suci. Dan yang ketiga, makin mengasihi Tuhan. Itu orang Kristen yang dewasa. Kalau gereja Alkitabiah diisi dengan orang Kristen model begini, wah bagus. Dan kalau gereja Alkitabiah, walaupun 2-3 orang, tapi mempertahankan prinsip yang Alkitab ajarkan, ya prinsip yang benar, yang tidak mau berkompromi, ini namanya gereja yang tunduk kepada kepala jemaat, yaitu Kristus. Ya. Tapi kalau misalnya Tuhan kalau nyanyi dengan musik himne,
ya susah dapat jiwa Tuhan, ya toh. Jadi tidak mau tunduk, ya toh, tidak mau tunduk Tuhan deh. Kalau hanya bicara khotbah-khotbah saja, tidak ada mujizat, orang sakit tidak sembuh, tidak ada kuasa ajaib segala macam, bagaimana orang bisa datang? Ya biar saya tampak. Nah, itu tidak Alkitabiah, tidak tunduk kepada Kristus. Jadi tunduk ini penting, karena Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini yang penting. Ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu kan kita katakan, tapi apa bukti kita mengasihi Tuhan? Ya, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Buktinya kita mengasihi jemaat. Ya. Lihat di sini, yang merawat jemaat, ya, yang merawat, mengasuh dan merawat jemaat, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang jemaat ini sebenarnya panjang, ya. Tapi saya mau pagi hari ini kita yang hadir di tempat ini, ya, kita perlu betul-betul sadar bahwa kehadiran satu jemaat yang Alkitabiah itu sangat penting bagi kita. Amin. Sangat penting bagi generasi kita. Nah, kalau tidak ada jemaat yang Alkitabiah, bahaya iman kita. Ya, bahaya iman kita. Bahaya, yang rugi kita. Bolehlah kita pergi ke tempat yang senang. Orang yang hari ini pergi ke gereja yang tidak Alkitabiah, dia happy mungkin. Banyak teman, ya, mungkin lagunya semangat, tapi pertanyaan, apakah imannya itu bahwa dia pada kekekalan? Nah, itu pertanyaan. Boleh senang, boleh happy, tapi apakah itu senang bagi kita? Kalau Alkitab katakan jelas, kalau gereja itu tidak Alkitabiah, ya, peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan manusia, tidak ada guna. Jelas. Ya, walaupun buku pakar, giat untuk Tuhan, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran, tidak ada gunanya. Itu pertama. Yang kedua, percuma mereka beribadah kepadaku, karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi sekarang ini kita ada dalam gereja yang Alkitabiah, ada tujuannya. Tujuan kita ada dalam gereja Alkitabiah supaya iman kita tetap terjaga. Sehingga ibadah kita, keyakinan iman kita yang kita lakukan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia bagi hidup kita dalam kekekalan. Amin. Makanya ketika kita beriman, jangan beriman sesuka hati kita, tapi beriman sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah ini, ya, mari kita renungkan akan bagian ini, ya, kita betul-betul hayati ini dalam hidup iman kita, sehingga iman kita dari waktu ke waktu mengalami satu pertumbuhan yang sehat. Ya, baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami belajar dari firman-Mu dengan sangat sederhana. Engkau mengajarkan kami lewat surat Efesus bahwa hubungan antara jemaat dengan Kristus